Bapak Ibu sekalian, ini tema yang akan kita bahas sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ini bagian dari rukun iman. Kalau Bapak hafal rukun iman, rukun itu artinya apa? Rukun itu artinya tiang. Artinya dia itu penyangga agama kita. Kalau kita nggak mengimani rukun ini, maka iman kita batal. Ya. Rukun itu adalah bagian dari sesuatu dan kemudian bergantung kepadanya sesuatu itu. Jadi kalau kita mengaku sebagai muslim tidak mengakui rukun ini, maka keislaman kita bisa batal. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, seperti yang kita tahu, iman kepada kitab suci, para rasul, iman yang terakhir itu Pak, iman kepada qadha dan qadar. Jadi percaya kepada takdir itu adalah keniscayaan, keharusan bagi setiap muslim. Kalau nggak percaya, iman Bapak nggak diterima sama Allah. Karena itu rukun iman. Sama halnya kalau orang percaya Allah, percaya kitab suci, tapi nggak percaya malaikat misalnya, ya nggak bakal diterima juga imannya. Percaya malaikat, percaya kitab suci, percaya rasul, tapi nggak percaya takdir, sama. Iman itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Ini harus kita pahami dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Iman itu seperti satu kesatuan rantai yang nggak bisa dipisah. Kalau orang mengaku percaya, saya percaya Allah, tapi saya nggak percaya agama. Ada nggak orang kayak begitu zaman sekarang? Mungkin di kita jarang Pak, di Eropa tuh banyak. I believe in God, saya percaya Tuhan, but not religion. Sekarang di Barat itu ada seruan-seruan spirituality without religion, itu kan? Spiritualitas tanpa agama. Percaya Tuhan, tapi nggak percaya sama agama, sama imannya tidak akan diterima. Dan kalau Bapak tahu orang-orang musyrik dulu di zaman Nabi, kalau kita tanya sama mereka percaya Allah apa? Percaya. Orang musyrik itu percaya Allah Pak. Tapi sayangnya mereka menyembah Tuhan atau sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Makanya disebut musyrik. Di samping tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya imannya tidak diterima. Jadi iman kepada takdir, kepada qadha dan qadar, nah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, itu merupakan bagian dari rukun iman, bagian dari fondasi agama kita. Saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa akidah itu seperti fondasi dalam sebuah bangunan. Nah, iman kepada takdir, iman kepada qadha dan qadar itu bagian dari fondasi keberagamaan kita itu. Sayangnya di luar sana kadang-kadang orang suka salah paham tentang takdir. Ada orang yang mengira Pak, kalau kita percaya takdir itu ya udah sholat di masjid, pegang tasbih, berzikir gitu ya, pasrah sama Allah karena merasa bahwa rezeki kan sudah ditakdirkan sama Gusti Allah, ngapain kita berusaha? Ada orang-orang begitu. Ada orang-orang yang meyakini bahwa karena sesuatu itu sudah ditakdirkan sama Allah, ya sudah kita diam saja. Ada. Sadar atau tidak kadang ada keyakinan semacam itu. Ada juga sebaliknya Pak. Kalau terjadi hal-hal yang baik, suaminya naik pangkat, istrinya bilang, alhamdulillah Pak, Allah mentakdirkan untuk kita kebaikan ini. Ini semua adalah karunia dari Allah kalau hal-hal yang baik. Tapi kalau suaminya kawin lagi bilangnya, langsung maki-maki. Tapi kan takdir Allah itu ibu, bukan takdir Allah itu salah suami, bukan takdir Allah katanya. Ada kan? Ya semacam itu. Kalau hal yang baik dikatakan sebagai takdir Allah, kalau hal yang buruk dikatakan bukan takdir Allah, tanpa disadari itu bisa mencederai keimanan. Loh kalau Allah muncul lagi pertanyaan, kalau Allah mentakdirkan yang buruk-buruk itu, terus kenapa nanti manusia dimintai pertanggungjawaban? Kalau memang fulan berbuat maksiat itu takdir Allah, fulan berbuat taat itu takdir Allah, kenapa dia ditanya? Kenapa ada surga dan neraka nanti? Kan semuanya takdir Allah. Bingung kadang-kadang sebagian orang kan. Suka atau tidak sekarang udah banyak Pak orang-orang suka nanya kayak begitu. Gimana itu katanya Tuhan kita itu?
mentakdirkan segala sesuatu, padahal dia kan gak meridhoi sesuatu itu. Jadi hal-hal yang sering disalahpahami seputar rukun iman yang satu ini itu cukup banyak, dan sekelumit di antara pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab di kesempatan pagi ini. Satu hal yang perlu kita tahu Bapak Ibu sekalian, kalau kita renungkan secara seksama, kenapa Allah itu mewajibkan kita beriman sama takdir? Salah satu jawabannya yang paling sederhana dan yang paling relevan dalam kehidupan kita, iman kepada takdir itu kunci kebahagiaan hidup. Bapak lihat di luar sana, orang miskin itu banyak ya. Orang yang dikasih ujian dalam keluarganya, anaknya, hartanya, jabatannya banyak. Gak cuman kita, gak ada manusia tanpa diuji. Tapi penyikapan mereka beda-beda kan. Ada orang ditakdirkan fakir, miskin, tapi wajahnya penuh dengan keluhan, protes dengan keadaan, penuh setiap hari kerjaannya mengeluh. Ada orang yang ditakdirkan hal yang sama, tapi wajahnya tersenyum, lapang dada, tetap menyembah Tuhannya. Orang kaya juga begitu. Jangan dikira bahwa kaya itu kenikmatan, kekayaan juga ujian. Diuji dengan kekayaan, yang satu masih sholat, yang satu berbuat maksiat, yang satu berleha-leha, yang satu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau kita diuji sama Allah, ujian kita itu semua manusia itu sudah pasti diuji. Tapi penyikapan orang terhadap ujian itu beda-beda. Dan penyikapan yang berbeda itu menghasilkan perasaan yang berbeda-beda juga. Yang satu merasa ini sudah bagian dari takdir hidup saya, ini sudah suratan takdir, saya harus menerimanya, pasrah, puas. Sama-sama gajinya itu sama-sama 2 juta, 1 juta, terbatas. Tapi yang satu mengatakan, inilah yang Allah kehendaki untuk saya. Yang satu lagi mengatakan, kok gaji saya nggak naik-naik ya, padahal saya sholat tiap hari. Yang satu merasa bahagia, yang satu merasa sengsara, penghasilannya padahal sama. Jadi percaya kepada takdir itu tanpa kita sadari itu bagian dari kunci kebahagiaan hidup kita. Kalau kita mau hidup penuh dengan kesejukan, kelapangan, tidak banyak beban, segala yang kita terima itu harus kita tatap sebagai putusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah hamba. Kita ini bukan penguasa yang bisa menentukan arah kehidupan ke kanan, ke kiri. Ada kalanya kita pengen A, Allah mentakdirkan B. Kita nggak tahu kemaslahatannya sekarang, tapi sekian banyak yang Allah takdirkan kita respon dengan kesedihan di kemudian hari. Itu membuat kita tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Itu terjadi dan banyak terjadi. Saya yakin Bapak yang lebih tua dari saya, pengalaman hidupnya lebih banyak, pasti merasakan itu. Di satu masa Allah mentakdirkan sesuatu, kita merasa kurang nyaman dengan takdir itu. Kita merasa sedih, kita menyikapinya dengan tangisan. Tapi di kemudian hari setelah disingkapkan rahasianya, kita menyikapinya dengan penuh rasa syukur. Saya pernah begitu Pak. Saya pernah begitu. Saya selama di Mesir itu saya masih ingat sampai sekarang, dan cerita ini sering saya ceritakan ke para jemaah di berbagai kesempatan karena saya kira itu pelajaran paling berharga dalam hidup saya. Saya pernah Pak waktu di Mesir itu, Bapak tahu di Mesir itu ada banyak makam para wali, makam ahli bait, makam orang-orang soleh di sana. Makam cucu Nabi kan di sana juga. Gitu ya. Makam ahli bait itu di sana. Itu kan tempat-tempat mustajab itu Pak. Itu saya minta sama Allah supaya saya punya hajat, supaya Allah mengabulkan hajat saya. Terus katanya ada ulama bilang, kalau kita baca surat Yasin 7 kali, habis itu sholat hajat, kita memintakan hajat kita kepada Allah, insya Allah diijabah. Saya amalin itu sampai 3 kali. Amalan-amalan yang kata para ulama bisa mengijabah doa, saya amalin secara serius itu. Saya pengen hajat A terkabul gitu loh. Kalau datang ke makam Sayyidina Hussein, makam Imam Syafi'i, siapa yang gak kenal Imam Syafi'i? Datang ke makam Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisa, Imam Abdul Hasan, para ulama-ulama, para wali-wali besar itu, saya doa supaya hajat A itu terkabul. Subhanallah Pak. Di kemudian hari, hanya selang 2-3 bulan,
Itu saya dengan penuh kayangnya dan penuh yakinnya bahwa hajat ini bagus untuk kehidupan saya. Setelah 2-3 bulan kemudian disingkapkanlah rahasia bahwa kamu tahu nggak yang kamu minta itu dulu ini loh dampak buruknya kalau aku mengabulkan doa kamu sesuai dengan yang kamu minta itu. Baru saya tersadar ternyata itulah dampak. Mungkin saya sekarang nggak ada di sini. Kalau seandainya apa yang dulu saya minta itu terkabul persis seperti yang kita minta. Allah palingkan itu, diberikan yang terbaik. Dulunya kita menangis. Kenapa ya Allah engkau tidak mengabulkan doa ini? Kenapa aku sudah berdoa seperti ini tapi tidak ada, tidak kunjung pengabulan? Dulu kita menangis, mengeluh, di kemudian hari malah mensyukuri. Doa itu tidak terkabul sesuai dengan apa yang kita minta. Itu banyak terjadi dalam kehidupan banyak orang, Pak. Itulah takdir ya, misteri takdir. Kadang-kadang yang terlihat buruk di mata kita itu adalah kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada banyak hikmah yang bisa kita jelaskan di balik keimanan kepada takdir. Tapi yang paling penting dari itu semua, Pak, kita harus mengoreksi kesalahpahaman tentang iman terhadap takdir ini. Bapak lihat, saya sebelum kesini, sebelum datang ke masjid ini, mungkin ada bapak yang melihat pengumuman. Entah itu lewat WhatsApp, entah itu lewat layar apa dan seterusnya. Bapak tahu bahwa saya akan datang ke sini. Betul? Bapak sudah tahu saya akan datang ke sini sebelum saya datang. Pertanyaan saya, Pak, pengetahuan Bapak bahwa saya akan datang itu menjadi sebab nggak bagi kedatangan saya? Maksud saya begini, Bapak kan tahu saya mau datang nih. Nah, datangnya saya ini disebabkan oleh pengetahuan Bapak atau bukan? Bukan. Pengetahuan Bapak itu nggak punya pengaruh apa-apa bagi kedatangan saya, ya kan? Ya Bapak tahu atau nggak tahu, saya akan datang ke sini kan gitu kira-kira, gitu ya. Jadi kenyataan Bapak bahwa Bapak tahu saya akan datang itu nggak berarti bahwa pengetahuan Bapak itu memaksa saya untuk datang, ya kan? Pengetahuan Bapak itu nggak memberikan pengaruh apa-apa bagi kedatangan saya, betul atau tidak? Iya, betul. Itu cara paling sederhana, Pak, untuk memahami, karena sebagian orang di luar sana ada yang mengira bahwa kalau Allah mentakdirkan A nih, si fulan nih nanti akan bermaksiat, si fulan akan melaksanakan perbuatan taat. Dia mengira bahwa kalau Allah mentakdirkan itu Allah artinya memaksa dia berbuat itu. Enggak. Allah itu ketika mentakdirkan artinya nanti akan kita bahas apa itu takdir, apa itu pengetahuan Allah dan seterusnya. Tapi itu permisalan paling sederhana Bapak Ibu sekalian. Kalau kita percaya segala sesuatu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, segala sesuatu sudah tercatat, Allah sudah tahu tentang segala-galanya, itu enggak berarti bahwa pengetahuan Allah itu menjadi sebab bagi terlahirnya sesuatu itu. Terus kalau gitu gimana? Dia bisa terlahir. Nanti ada pembahasan, ulama menjelaskan bahwa terlahirnya suatu perbuatan, suatu kejadian, perbuatan fulan itu bukan oleh pengetahuannya tapi oleh kuasanya. Kok bisa begitu? Nanti akan kita jelaskan. Saya kira permisalan awal itu paling sederhana bisa dipahami ya, bahwa kalau kita mengetahui sesuatu, pengetahuan itu bukan berarti menjadi sebab bagi terlahirnya sesuatu itu. Bapak tahu anak Bapak ini punya kebiasaan kalau jam 8 sampai jam 12 main game online. Bapak juga tahu kalau anak Bapak itu tiap malam minggu suka begadang sampai subuh. Begitu tiap minggu. Dan kadang-kadang gak sholat subuh. Bapak tahu itu. Tapi saya mau nanya, kalau Bapak tahu, apakah artinya pengetahuan Bapak menyebabkan anak Bapak melakukan itu? Enggak. Pengetahuan Bapak itu enggak memberikan pengaruh apa-apa. Ya anak Bapak itu main game online karena kehendaknya kan. Karena kemauannya, bukan karena pengetahuan Bapak. Bukan karena Bapak tahu kemudian pengetahuan itu menyebabkan lahirnya perbuatan anak Bapak tadi. Enggak. Jadi Allah itu Pak, nah sekarang kita akan masuk.
Allah itu mengetahui segala sesuatu sebelum kita ada. Iman kepada takdir itu, Bapak Ibu sekalian, maknanya kita itu harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Dan dalam saat yang sama kita harus percaya bahwa sesuatu yang terjadi itu berdasarkan atau sesuai dengan apa yang sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana. Saya sebelum datang ke sini, bahkan sebelum saya terlahir, Allah itu sudah tahu akan terlahir manusia namanya Nuruddin tanggal 19 Desember 1994. Sayanya belum ada, Allah tahu. Nah, sekarang kita akan masuk ke istilah yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari, qada dan qadar. Qada itu artinya pengetahuan Allah terkait segala sesuatu di masa yang akan datang. Dulu itu alam ini nggak ada, tapi sebelum alam ini ada, sebelum Bapak ada, sebelum saya ada, Allah sudah mengetahui apapun. Dan semua yang terjadi sekarang di kemudian hari dan seterusnya sampai hari kiamat sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, itu namanya qada. Manakala terjadi, Allah tahu saya akan datang tanggal 17 Agustus jam 5:30 saya akan mengadakan pengajian di sini. Terjadi perbuatan ini, itu namanya qadar. Itu namanya qadar. Orang Indonesia nyebutnya takdir. Gitu ya. Jadi iman kepada, ada ulama yang mengatakan sebaliknya. Pengetahuan Allah itu namanya qadar. Kemudian terjadinya sesuatu berdasarkan pengetahuan Allah itu namanya qada. Sama aja maksudnya. Jadi iman kepada takdir, iman kepada qada dan qadar itu Bapak Ibu sekalian artinya iman atau percaya bahwa Allah itu sudah mengetahui segala sesuatu baik ataupun buruk. Jadi jangan salah, hal-hal yang terlihat menyedihkan, yang terlihat pilu, yang terlihat menyakitkan, perbuatan-perbuatan buruk, jangan kita katakan itu bukan takdir Allah. Semuanya itu takdir Allah karena nggak ada yang lepas dari kuasanya di dunia ini. Semuanya takdir Allah. Maksudnya apa? Sebelum sesuatu itu terjadi, Allah sudah tahu. Nah, pengetahuan Allah itu namanya qadar atau qada kalau mau dibalik. Itu namanya qadar. Manakala sesuatu itu terjadi di alam nyata sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah, maka itu namanya qada. Bisa dipahami ya? Jadi iman kepada qada dan qadar artinya sekali lagi iman dan percaya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu dan segala sesuatu itu hanya terjadi berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di mana atau pada titik yang mana kesalahpahaman kita tentang takdir itu? Satu, kalau saya bilang kayak tadi tuh Pak, kan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Sekarang Bapak lihat ada orang di luar sana yang melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan maksiat. Itu koruptor itu kalau misalnya korupsi duit negara itu takdir atau bukan? Takdir atau bukan? Ya dibilang takdir, masa Allah menghendaki keburukan? Suka ada kan yang pemikiran begitu? Dibilang bukan takdir, apa masa iya juga Allah nggak mentakdirkan? Begini penjelasannya Pak. Kalau terjadi perbuatan buruk harus kita katakan bahwa itu adalah takdir Allah. Betul. Maksudnya apa? Sebelum dia korupsi, Allah itu udah tahu. Dengan pengetahuannya yang azali bahwa si fulan ini akan korupsi, Allah sudah tahu. Makanya tadi saya kasih permisalan ke Bapak di awal. Tapi maksudnya kalau Allah tahu, apakah itu artinya Allah memaksa dia untuk korupsi? Kayak tadi itu Bapak permisalannya. Bapak tahu saya akan datang. Tapi pengetahuan Bapak itu apakah artinya itu memaksa saya untuk datang? Enggak. Enggak punya pengaruh apa-apa kan misalnya pengetahuan Bapak sama kedatangan saya itu. Allah tahu fulan akan korupsi sebelum dia korupsi. Itu namanya qadar tadi kita katakan kan. Manakala dia benar-benar korupsi terjadi itu ngambil duit rakyat, itu namanya qada. Harus percaya itu adalah takdir Allah. Tapi dalam saat yang sama Bapak, dalam saat yang sama setelah kita percaya itu adalah takdir Allah, dalam saat yang sama
kita juga harus meyakini bahwa fulan berbuat maksiat itu berdasarkan pilihannya, berdasarkan kehendaknya. Bisa milih nggak? Nih lihat Pak, nih supaya tidak salah paham. Kalau dikatakan keburukan ditakdirkan sama Allah, lihat di hadapan saya ada semangkuk gelas. Ini isinya air putih. Anggaplah isinya khomer. Anggap isinya khomer, dan dalam agama kita minum khomer itu haram, dosa besar. Kalau saya minum khomer, sekarang saya ngangkat gelas begini, saya bisa milih nggak untuk menyingkirkan khomer ini dan saya nggak jadi minum? Bisa nggak saya? Bisa. Ketika saya ngangkat gelas kemudian saya minum, anggap ini misalnya khomer, saya minum beneran tuh. Itu saya lakukan berdasarkan pilihan saya atau bukan? Ya, itu pilihan saya. Itu kehendak saya. Saya menggerakkan kehendak saya. Allah menciptakan perbuatan itu. Paham? Jadi Allah nggak maksa hamba untuk, kalau dikatakan Allah sudah mentakdirkan segala sesuatu yang baik dan yang buruk, apakah itu artinya Allah memaksa hamba untuk berbuat baik, hamba ini berbuat buruk? Tidak. Pengetahuan itu, nah sekarang kita akan ngaji ilmu akidah ya. Kalau dikatakan Allah mengetahui, Allah mencatat, itu maksudnya apa sih sebetulnya? Kalau dikatakan Allah sudah tahu kalau kamu akan berbuat taat, Allah sudah tahu kalau kamu akan berbuat maksiat. Tahunya Allah itu apa? Sifat tahu itu apa? Sifat ilmu atau sifat tahu itu, Allah tahu itu artinya sifatun. Dalam proses terlahirnya perbuatan itu melibatkan, lihat Pak, saya kasih permisalan sederhana. Bapak nuntun anak, ini pembahasan kayak begini terlihat agak sedikit rumit, tapi ini bagian dari agama kita loh Pak. Bagian dari agama kita, takdir itu kan. Saya itu jangankan Bapak deh, saya itu kadang-kadang punya santri Pak, ditanya, kamu percaya kodo dan kodar kan? Ya percaya. Apa maksudnya kodo? Apa maksudnya kodar? Apa maksudnya beriman kepada kodo dan kodar? Itu kadang-kadang gak bisa jawab loh Pak. Padahal itu rukun iman. Sudah kita jelaskan tadi ya, sekali lagi. Iman kepada kodo itu artinya beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Iman kepada kodar artinya apa? Kita percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan apa yang sudah diketahui oleh Allah. Saya sekadang hadir, sebelum saya hadir Allah tahu saya akan hadir. Taunya Allah itu namanya qadar, manakala saya beneran hadir itu namanya qada. Bapak sekarang pergi ke musola, pergi ke rumah. Di rumah ini imam perbuatan maksiat, perbuatan taat atau perbuatan mubah. Sebelum Bapak berbuat Allah sudah tahu, itu namanya qadar. Manakala Bapak beneran berbuat itu namanya qada. Ya kalau yang baik-baik kadang kita gampang mengatakan ini takdir, tapi kalau yang buruk-buruk itu kan kita susah. Perusahaan bangkrut takdir Tuhan apa bukan? Takdir Tuhan. Takdir Tuhan, Allah mentakdirkan itu. Tapi dalam proses, kalau ada anak mati kelaparan Pak, anak-anak mati kelaparan, ada janda-janda yang terlantar, ada saudara-saudara kita di Palestina, itu takdir Allah apa bukan? Lihat, takdir Allah. Tapi ingat, dalam terlahirnya perbuatan kezoliman itu melibatkan peranan kehendak manusia. Ya orang-orang Israel itu bisa milih kan sebetulnya. Untuk tidak melakukan perbuatan kejinya, bisa milih. Mereka tuh gak dipaksa sama Allah loh. Gak ada dunia yang memaksa mereka untuk melakukan genosida terhadap saudara-saudara kita di Palestina itu. Gak ada yang memaksa. Tapi kan Allah yang mentakdirkan, ya Allah mentakdirkan artinya Allah itu mengetahui sebelum mereka berbuat. Apakah itu artinya memaksa? Ingat analogi yang tadi saya sebut. Kalau Bapak tahu anak Bapak akan bandel, apakah bandelnya anak Bapak itu gara-gara pengetahuan Bapak? Ya enggak. Anak Bapak bandel ya karena perbuatan dia aja, dia pengennya jadi anak bandel. Kan kira-kira begitu. Itu ya, contoh sederhana. Iya tapi kan dicatat semuanya katanya. Nanti akan semuanya kan dicatat sama Allah di Lauhul Mahfuz. Perbuatan baik buruk itu. Ya udah, emang kalau dicatat apa maksud? Kalau dicatat itu apa artinya dipaksa? Kalau misalnya Allah sekarang mencatat bahwa pada tahun 2024 akan terjadi pembunuhan terhadap besar-besaran terhadap warga Palestina. Tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi apakah itu artinya Allah memaksa perbuatan itu terjadi? Tidak. Sama halnya kayak gini Pak, nih saya guru. Saya punya murid banyak di hadapan saya.
Saya punya buku catatan. Saya bilang di catatan saya, si A akan lulus, si B akan tidak lulus karena dia itu orangnya malas. Si C nilainya akan pas-pasan. Sebelum ujian diadakan saya sudah nyatet. Pertanyaan sederhananya, itu catatan saya memberikan pengaruh nggak bagi kelulusan si A, bagi kegagalan si B, bagi nilainya si C? Enggak. Catatan itu, pengetahuan itu artinya Allah menyingkap segala sesuatu sebelum segala sesuatu ada. Dan keimanan kita kepada qada atau qadar mengatakan bahwa kalau sesuatu itu terjadi, itu tidak bertentangan, itu sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesederhana itu keimanan kepada takdir. Tapi sayangnya kadang-kadang di luar sana ada sebagian orang yang salah paham. Tadi saya kasih permisalan bahwa kalau kita misalnya lihat, bapak misalnya punya anak bapak mau sesuatu, kita tuntun, Pak, bapak misalnya di supermarket atau misalnya di mall atau di mana ya, anak bapak pengen mainan. Bapak tahu anak bapak ini akan mengambil mainan A. Bapak tahu anaknya yang minta, Pak tolong anterin aku dong ke tempat ini, aku pengen mainan itu. Anaknya berkehendak, bapaknya menuntun. Pertanyaan saya sekarang, bapak yang menuntun itu menjadi sebab enggak bagi terlahirnya perbuatan anak? Bukan. Terlahirnya perbuatan anak mengambil sesuatu itu berdasarkan kemauannya. Bapak itu menuntun gitu loh. Gak maksa kan? Ya Allah itu gak maksa kita berbuat baik atau berbuat buruk. Kenyataan Allah mentakdirkan tidak berarti Allah itu memberikan paksaan kepada makhluk-makhluknya. Mentakdirkan artinya pengetahuan Allah sudah menyingkap segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu ada. Manakala dia terjadi berdasarkan pengetahuan Allah dan terlahir ke alam dunia, ke alam nyata dengan kuasanya. Saya sekarang berbicara, kemampuan saya bicara ini secara lahiriah dari kehendak saya. Saya pengen datang ke masjid ini, kemudian saya menggerakkan kemampuan saya, lahirlah pengajian ini. Pada hakikatnya Allah dengan kuasanya yang menciptakan perbuatan ini. Jikalau ditanya, kita sekarang ngaji takdir Allah atau bukan? Takdir Allah. Kalau suatu ketika saya keluar dari masjid ini, saya melakukan perbuatan maksiat, itu takdir Allah atau bukan? Takdir Allah, tapi dalam proses terjadinya itu melibatkan kehendak saya sebagai manusia yang bebas, dan kita semua menyadari adanya kebebasan itu. Saya kira itu penjelasan yang paling pokok tentang takdir dan hal-hal yang kerap disalahpahami. Selebihnya saya memberikan kesempatan tanya jawab supaya saya tahu apa pertanyaan-pertanyaan Bapak terkait masalah ini yang belum saya jelaskan. Saya kira begitu ya, saya kira begitu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita bisa diskusikan bersama-sama. Ada?